Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat Walimatul Urs yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan sama-sama berbahagia. Wabil khusus kedua mempelai Adinda Ananda Andri bersama dengan istrinya Khairun Nisa. Insyaallah Ustaz Ansar dalam nasihat pernikahan ini akan mengangkat pesan Nabi pada saat ia menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra yang insyaallah berguna kepada seluruh yang hadir untuk nanti kita simak dengan baik. Semoga nanti ada juga jodohnya anaknya, tinggal diamalkan ilmu-ilmunya. Yang pertama, ketika Nabi menyaksikan putri tercinta Fatimah Az-Zahra, Nabi pun sangat bahagia dan meneteskan air mata. Lalu ia menyampaikan kepada putri dan menantunya apa yang Nabi sampaikan. Wahai kedua anakku, Ali dan Fatimah Az-Zahra, bahwa pernikahan itu adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang duduk di hadapan bapak dan ibu, sebenarnya mereka lahir dari pulau yang tidak sama. Ada lahir di Pulau Jawa, ada lahir di Pulau Sulawesi. Tapi karena takdir Allah, engkau yang dilahirkan sangat berjauhan, ternyata dipertemukan hari ini dalam ikatan cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah. Saya tanya Andri, bahagia tidak hari ini Andri? Bahagia sangat sekali. Kalau Herudisa bahagia tidak? Ulala, bahagialah. Maka hari ini kebahagiaan Ananda berdua jangan pernah engkau jadikan sebagai bahaya dan tangisan di hari esok. Seorang suami yang baik adalah suami yang sayang kepada istri, dan istri yang baik adalah istri yang patuh kepada suami. Wahai Adinda Andri, tadi jam 10:06, catat baik-baik, jam 10:06 istahlaltum li furujihinna bi kalimatillah. Maka perempuan cantik yang duduk di samping Ta Andri, karena izin Allah engkau telah memiliki. Apa maknanya istahlaltum li furujihinna bi kalimatillah? Maka jangan pernah engkau membiarkan istrimu, sekedar informasi Andri, istrimu adalah anak satu-satunya. Jangan pernah engkau membiarkan air mata keluar dari matanya karena engkau menyakiti hati dan fisiknya. Insya Allah. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang punya segala-galanya, juga tidak kasar kepada istrinya. Betul tidak ibu? Itu laki-laki yang menjadi harapannya semua istri. Maka amanah dari nasihat ini Andri, jangan pernah engkau biarkan istrimu menangis karena engkau telah mengambilnya dari jam 10:05. Engkau telah memilikinya lahir dan batin. Akhirnya Allah turunkan Al-Quran untuk kita baca dan amalkan isinya. Seorang suami yang ingin istrinya sayang kepadanya, dan seorang istri yang ingin suami sayang kepadanya, maka amalkanlah sebentar setelah salat duhur doa yang Allah ajarkan, supaya hatimu dan hati sepasang mempelai ini akan menjadi hati yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa doanya? Saya bacakan sekali. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Suami yang baca doa ini, maka insya Allah istrinya akan menjadi istri penurut, bukan istri yang sangat rewana dalam bahasa kita. Kada tom perempuan itu liwat mewana dilakainna. Ada tidak? Ada tidak? Tidak percaya kah? Begitu pula kalau istri yang baca doa ini, maka suami insya Allah akan selalu menatap istri dengan kasih sayang. Karena memang tujuan ayat ini adalah melembutkan hati kalian berdua dalam ikatan cinta kasih sayang sehidup semati sampai kematian yang memisahkanmu. Kalau ada istri yang selalu disakiti sama suaminya, mohon maaf, mungkin selama ini tidak tahu doa yang barusan dibaca. Selanjutnya, wahai Hairun Nisa, kalau boleh saya tanya ke Hairun Nisa, laki-laki yang duduk di sampingmu Hairun Nisa, gagah atau tidak Hairun Nisa? Gagah atau tidak? Ulangi dulu, gagah atau tidak? Udah, gagah. Laki-laki yang gagah Hairun Nisa, mohon maaf nak, ku sampaikan ki, bukan hanya engkau yang bisa melihat kegagahannya laki-laki yang duduk di sampingmu. Dan masalah kepada istri kalau gagah suami, biasa banyak juga yang lirik-lirik suami kita. Maka seorang istri yang pintar, apalagi kita orang Bugis Makassar, kunci matanya suami tak dan kunci hatinya supaya dia tidak bisa digoda oleh wanita lain. Bagaimana caranya? Saya akan sampaikan dan ilmunya bisa diamalkan. Saya tahu sama-sama orang yang kerja pada instansi yang sama. Maka sebelum Anda berpisah menuju tempat kerja masing-masing, maka yang dilakukan seorang istri adalah cium tangannya suami ta, adinda Hairun Nisa. Setelah engkau cium tangannya adinda Hairun Nisa, bacakanlah doa sebelum suami pergi. Insya Allah kemanapun suami ta akan pergi, akan terjaga hatinya dan matanya karena doa yang dibaca oleh seorang istri. Apa yang dibaca Hairun Nisa? Dibacalah doanya sambil dicium tangannya. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Baru berniat ki, ya Allah, jagakan suamiku di tempat kerja sampai pulang ke rumah ini. Saya tidak biarkan ada perempuan lain yang bisa mengambil hatinya. Lalu dicium tangannya suami ta. Dan ciuman yang bagus adalah ciuman yang mesra. Upayakan ada baunya kalau dicium ki, ada bunyinya pada saat dicium tangannya suami kita. Mau tidak saya praktekkan? Kira-kira begini, nyaman nah. Kenapa mesti dicium tangannya suami nak Hairun Nisa? Ini ilmu untuk kita semua. Istri yang selalu mencium tangan suami, mohon maaf, maka insya Allah sampai ajal memisahkan keduanya, tangan suami tidak akan pernah kasar kepada istrinya. Ulangi sekali lagi, ambil ini ilmunya para gadis yang ada. Istri yang selalu cium tangannya suaminya, maka sampai kematian yang memisahkannya, suami tidak akan pernah kasar apalagi memukul istrinya. Itu barakahnya mencium tangan Hairun Nisa. Mohon maaf, saya banyak dapat jemaah rajin sekali salat, tapi sedikit-sedikit nak pukul istrinya. Mohon maaf, ini bukan rahasia, ditahu gitu semua. Begitu saya tanya, ada jemaah yang menangis, Ustaz, suamiku rajin sekali salat Ustaz, tapi kalau marah ringan sekali tangannya kepada istri dan anak-anaknya. Saya hanya berkata, selalu jika dicium tangannya suami ta, langsung dia berkata, jarang. Oh itu mi, cium tangannya suami, maka insya Allah dia tidak akan pernah mau kasar kepadamu, anak. Pak disengat tariolo ya roh. Kira-kira stop mi kapan di? Stop atau lanjut? Koreta. Sedikit lagi. Kalau laki-laki, bagaimana caranya untuk istri? Amalannya adinda Andri. Setiap mau pisah Andri, apalagi pengantin baru ki, cium dahinya istri ta Ananda, cium dahinya anak ta istri ta masukku. Suami yang selalu mencium dahi istri, mohon maaf, maka insya Allah istri ta Andri
tidak suka koro-koroan di rumah dan kepada suami. Perhatikan kita. Siapa istri yang selalu marah-marah kepada suaminya, amalan ini sudah ditinggalkan. Tapi coba sebentar Pak, pulang ke di rumah kalau memang ada bapak-bapak selalu dimarah-marah sama istrinya, kasih duduk dulu istri ta, baru cium dahinya, langsung bilang istri ta, mesrana ipa apa? Cium dahinya istri, insya Allah takdir pernikahan ini terjaga sampai kematian akan memisahkan. Yang kedua, kita singkat. Yang kedua, Andri, pesan Nabi kepada putrinya dan kepada menantunya, bahwa tujuan pernikahan semoga insya Allah dikaruniakan anak-anak yang saleh dan saleha. Anak saleh dan saleha itu adalah harta yang tidak akan pernah engkau nilai dengan apapun, Andri. Kepada semua jemaah yang hadir, biar banyak harta tak Pak, biar banyak mobil tak Pak, kalau 3 anak tak semua mapan rasu-rasu, tidak ada kebahagiaan yang kita dapatkan itu. Saya ulangi semua yang hadir, biar banyak sekali emas tak ibu, biar bermiliar-miliar tabungan tak diban, tapi kalau 3 anak tak, semua tidak ada yang mau mendengar kata-kata orang tua, harta tak itu semu dan tidak ada kebahagiaan hakiki di dalamnya. Makanya amalkanlah doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Setiap sudah di salat baca doa itu anak bau. Apa itu? Rabbi habli minas sholihin. Ulangi lagi satu kali. Rabbi habli minas sholihin. Lalu yang kedua amalan, saya ingin pesankan kepada Khairun Nisa. Ini amalan leluhur kita di Sulawesi Selatan dan umumnya kita semua manusia. Kalau mau punya anak yang berbakti, tidak kurang ajar kepada orang tua, begitu nanti lahir anak tak Khairun Nisa, maka amalan yang pertama adalah kalau ada lebihnya nasinya anak ta, kalau ada sisanya nanti lebihnya anak makanan anak ta, jangan pernah engkau buang Andri dan Khairun Nisa, makan lebihnya makanan itu, karena orang tua yang selalu makan lebihnya nasinya anaknya sambil berniat, semoga ku makan juga jeripayanya nanti anakku kalau besar, maka anaknya tidak akan pernah ingin durhaka kepada orang tua. Itu amalan anak yang saleh dan saleha. Selanjutnya, amalan yang kedua, seorang ayah dan seorang ibu tentu tidak mengharapkan ada anak-anak yang kasar kepada orang tua. Maka ada amalannya orang tua dulu kita, Andri. Ambillah nanti kalau sudah punya maki anak air minum, lalu setelah diminum tiupkan salawat air minum itu, baru kasih minum anak tak dari kecil. Dimanapun dia berada, dimanapun dia tugas, dia tidak akan pernah meleper loka di tomatoanna. Karena mohon maaf, kita sudah jarang temukan anak. Mohon maaf, kita biasa temukan anak yang biasa meleper loka di tomatoanna pada saat dia sudah sukses dan kaya raya. Itu umum terjadi. Yang terakhir, waktu yang membatasi. Nasihat Nabi yang ketiga, Andri, adalah pernikahan mengumpulkan 2 keluarga besar, Adinda Andri, Adinda Khairun Nisa. Maka Adinda Andri, jangan engkau bersifat sebagai seorang hamba Allah yang bernama seperti Alqamah, anak yang tidak tahu diri, tidak tahu diuntun setelah dia menikah dan lupai orang tuanya. Anak Andri, jangan dimiliki sifat itu. Alqamah rajin salat bersama dengan Nabi. Andri, Alqamah rajin, bahkan sudah berkali-kali haji dan umrah Andri, tapi dia sia-siakan kedua orang tuanya setelah ia menikah. Pendapatannya istrinya semua yang pegang, dia lupa tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Jangan pernah engkau miliki sifat itu, Andri. Sama juga Khairun Nisa, jangan pernah engkau menjadi seorang anak yang lupa diri, tidak tahu diuntung, menjadi seorang istri yang lupa kewajiban kepada orang tua. Maka melalui pesan terakhir ini, Andri, hari ini engkau sempurna duduk di tempat ini, didampingi oleh kedua orang tua, dan engkau pun Khairun Nisa didampingi oleh kedua orang tuamu. Begitu banyak orang menikah, tidak ada yang orang tuanya mendampingi. Maka syukuri dan berjanjilah kalian berdua di tempat ini, jangan pernah engkau menyakiti hatinya kedua orang tuamu, dan jangan pernah engkau menyakiti hatinya kedua mertuamu. Karena cinta yang kau bangun hari ini adalah cinta yang sudah ditakdirkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah yang bisa disampaikan.
Nanti ceramahnya Andri kirimkan juga teman-temanmu bahwa inilah ceramah yang disampaikan di Sulawesi Selatan. Insya Allah. Cukup sekian, kita akan doa dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah dengan niat semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan memiliki anak-anak keturunan, anak-anak yang saleh dan saleha. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.